Pelayan menyembunyikan adik perempuan di balik pohon. Kemudian dia memberikan gelang tangan keluarga kepada si kecil, dan meminta si kecil untuk menjaga dengan baik. Kemudian, pelayan maju sendirian untuk menghadapi pembunuh yang mengejarnya. Sayangnya, lawan mereka terlalu banyak. Tidak butuh waktu lama, pelayan sudah dalam bahaya. Melihat ini, si kecil bangkit untuk membantu. Namun sebagai seorang anak, dia segera diangkat oleh pembunuh. Pelayan ingin menyelamatkan gadis itu. Namun pembunuh menendang pelayan menjauh dengan satu tendangan. Melihat paman yang terluka parah, si kecil meledak. Tiba-tiba gelang tangan si kecil bersinar terang. Kemudian, cahaya yang menyilaukan meledak. Dan dengan satu pukulan, dia menghantam pembunuh menjauh. Namun, dia juga terpental ke jurang oleh kekuatan pukulan yang kuat. Pelayan pun dibunuh oleh pembunuh yang tersisa dengan sebatang pisau. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Tidak disangka gadis kecil yang jatuh ke lembah pada tahun itu diselamatkan oleh seorang dewa tua yang tersembunyi, dan mengajarkan semua ilmu tersembunyi kepada gadis itu. Gadis yang diajari sekarang tak terkalahkan. Guru melihat bahwa gadis itu belum menyelesaikan urusannya. Maka guru memerintahkan gadis itu untuk menyelesaikan urusannya. Gadis itu mengungkapkan bahwa keluarganya dibantai bertahun-tahun yang lalu. Paman keempatnya yang menjadi kepala rumah tangga melindunginya tewas tragis di tangan musuh. Hutang darah ini harus dibalasnya. Setelah mendengar ceritanya, guru memberikan hadiah perpisahan kepada gadis itu. Salah satunya adalah kartu hitam senilai 2 triliun. Dan yang lainnya adalah pil yang bisa menyembuhkan segala macam racun. Kemudian dia memberitahu gadis itu bahwa paman keempatnya sebenarnya tidak mati. Sekarang dia memiliki sekolah bela diri di kota Jiang. Gadis itu sangat senang mendengar berita itu. Kemudian guru mengajarkan ilmu Phoenix Nine Heavens kepada gadis itu. Dengan cepat, gadis itu menguasai ilmu Phoenix Nine Heavens. Guruku mengatakan asalkan kamu memiliki itu. Mulai dari saat itu, baik itu keluarga besar maupun dewa perang di militer, semuanya menjadi pelayan gadis itu. Setelah berkata demikian, guru itu naik menjadi naga. Sebelum berangkat, jangan lupa untuk mengingatkan gadis itu setelah turun dari gunung. Jika ada masalah di Huaxia, semoga dia dapat membantu. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Dia berkata bahwa dia pasti tidak akan mengecewakan. Dengan cepat, dewa perang Huaxia yang jauh di luar ribuan mil mengetahui kabar kenaikan Panglima Dewa Lama. Maka segera memerintahkan untuk berangkat menemui Panglima Dewa baru. Saat ini, kepala keluarga besar pertama Huaxia juga telah menerima kabar. Maka memerintahkan Raja Jiangnan untuk segera pergi menyambut. Raja Jiangnan yang mendapat kabar dengan cepat datang ke depan gadis itu. Namun gadis itu mengatakan bahwa sekarang dia hanya ingin mencari paman keempat, tidak ingin bertemu dengan siapapun. Maka memerintahkan semua orang untuk bubar, kemudian berbalik dan pergi. Namun Raja Jiangnan tidak berani lengah sedikit pun. Segera mengirim bawahannya untuk diam-diam mengawasi gadis itu. Namun selama bertahun-tahun ini, paman keempat juga terus mencari gadis itu. Setelah begitu banyak tahun, belum berhasil membersihkan tuduhan yang menimpa tuannya. Dia merasa bersalah. Ayah, dahulu Anda melindungi keluarga Song dan orang-orangnya. Kedua kakinya lumpuh, dan juga melukai mata kanan, bahkan merusak wajahnya. Semua pengorbanan Anda, roh tuan rumah di surga, semuanya terlihat. Mereka tidak akan menyalahkanmu. Sampai sekarang, nasib Nyonya belum jelas. Keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana aku bisa tenang? Oh ya, apakah ada kabar dari orang yang dikirim mencari Nyonya terakhir kali? Apakah ada laporan? Ayah, tebing awan itu setinggi beberapa meter. Bahkan bagi ahli tingkat tinggi sekalipun, jatuh dari sana akan berisiko nyawa. Apalagi Nyonya masih seorang anak, tidak mungkin selamat. Diam, Nyonya pasti selamat. Dia pasti masih hidup. Cari, terus cari. Orang sudah dikirim untuk mencari. Tetapi, kejuaraan 7 hari lagi juga sangat penting. Saat ini rakyat Daxia tidak stabil. Bahkan Dewa Perang Qingye ingin membangkitkan semangat rakyat melalui kesempatan ini. Tuan Hu, tolong selamatkan kami, Tuan Hu. Tepat pada saat itu, pemilik lain memberitahu paman keempat. Hari ini sekelompok orang asing datang. Mulai dari jalan timur sampai ke jalan barat. Semua murid pencaksilat yang gagal menang akan diamputasi tangan dan kakinya. Mereka bahkan mengancam untuk melarang orang-orang di kota ini berlatih bela diri. Namun sebelum mereka selesai berbicara, orang asing itu menyerang. Sementara itu, gadis itu sudah tiba di jalan. Namun yang terjadi adalah, semua orang yang berlatih bela diri di jalan itu terkapar di tanah. Hai mas, apa yang telah terjadi? Barusan ada sekelompok orang asing yang menyerang. Mereka sangat kejam. Mereka entah membunuh atau melukai parah. Mereka katanya datang untuk turnamen. Turnamen ini sangat penting. Mereka ingin menghancurkan kita. Tulang punggung Daxia. Jika bukan karena pengkhianat negara Song Yanshan, bagaimana bisa membiarkan orang asing begitu sombong? Dua teman, kejadian tahun lalu ada rahasia lain. Tolong jangan sembarangan bicara. Mengapa masih membicarakan masa lalu? Sekarang kita semua sudah diperlakukan semena-mena di depan pintu rumah. Seluruh jalan, hanya tersisa sekolah kungfu kunying.
Sekolah kungfu paman keempat. Baguslah, mari kita bertemu dengan mereka. Saya dengar sekolah kungfu kunying memiliki banyak ahli. Kami sengaja datang untuk belajar. Sanong. Mereka adalah pemilik Hu Hall. Mengaku sebagai ahli bela diri barat. Langsung memukul tanpa alasan. Bertindak dengan kejam. Setiap serangan mematikan. Kalian ini datang untuk belajar apa? Jelas-jelas mencari masalah. Siapa yang bilang bela diri Daxia kalian sampah? Jika ada seseorang yang bisa mengalahkan saya, di sini ada 3 ahli. Kami akan pergi jika kalah. Tapi jika kalah, pantas jadi cacat. Kalian menggunakan nama sekolah kami untuk bertarung. Melukai rekan bela diri saya. Apa niatnya? Sangat sederhana. Pecundang, harus menggantungkan plakat ini. Mengakui bela diri yang kalian pelajari. Itu sampah. Dan mengundurkan diri dari turnamen. Larangan seumur hidup terhadap seni bela diri. Biarkan kalian orang-orang Daxia belajar teknik timur. Bermimpi. Kejuaraan adalah kebanggaan kita, Daxia. Ini tulang punggung bangsa. Tidak mungkin sama sekali. Biarkan siapapun ikut campur. Zhou Jingwei, sebagai seorang diplomat, malah membantu orang asing. Merendahkan sesama bangsa seperti itu. Menginjak-injak jalan bela diri. Apakah kamu masih layak menjadi orang Daxia? Siapa yang ingin menjadi sampah, orang Daxia? Aku sudah menjadi warga negara negeri Wa sejak lama. Saya seorang warga negara Jepang yang mulia. Jelas-jelas rendah, bodoh dan tidak tahu. Tunggu sampai kita menang dengan identitas asing. Memenangkan kejuaraan. Menghancurkan jalan bela diri Daxia. Tidak lebih dari 3 tahun. Kalian pasti kalah. Pengkhianat tak berperasaan. Apakah kalian layak? Meskipun datang dengan kuda. Hulei dari sekolah seni bela diri kunying. Mohon petunjuk. Paman keempat sangat baik. Dia benar-benar masih hidup. Paman keempat dulu membantu keluarga Song. Melawan penjajah asing. Tidak pernah terbayangkan akan berakhir seperti ini. Orang-orang asing ini harus membayar harganya. Inilah yang datang untuk menantang. Ya, orang asing itu benar-benar tidak pantas. Tidak hanya menghina saya. Orang-orang Daxia pengecut dan lemah. Bahkan mengancam untuk menghancurkan seni bela diri Daxia kami. Berani mengacau di wilayah kita Huaxia. Mencari mati. Untungnya, tuan rumah muda menerima warisan sejati dari tuan rumah tua. Pada awalnya di perbatasan. Bahkan membunuh ratusan orang asing. Dia ada di sini kali ini. Pasti bisa mengeluarkan kemarahan. Perguruan bela diri kunying Hulei. Mohon petunjuk. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak disangka Hulei, bocah kecil ini, sudah tumbuh begitu besar. Ini adalah nomor 1 di Seoul. Master Taekwondo Park Sewuk. Kalian kawanan babi Daxia bodoh ini. Hanya tahu bicara. Hanya tahu gaya kosong. Bahkan untuk taekwondo yang saya ajarkan, tidak pantas untuk mengenakan sepatu. Kami dari negara Pulau Seoul, adalah pusat seni bela diri dunia. Dan kamu, sampah. Bualan besar. Tuan rumah muda, pantas setelah berlatih di perbatasan. Dengan kekuatan pukulan yang tajam ini, dia ditakdirkan untuk bertarung melawan. Tanpa kemampuan untuk melawan. Bakatnya bagus. Sayangnya, dia bukan lawan untuk Park Sihu. Pasti kalah dalam 3 langkah. Apa yang kamu tahu, gadis kecil, pemimpin muda, tapi dia adalah pahlawan kota kita, Jiang Cheng. Bagaimana mungkin dia kalah? Kamu hanya pantas menjilati sol sepatuku. Bocah, pertarungan ini seharusnya hanya sebatas tanda tanya. Pemimpin muda sudah kalah. Mengapa kamu harus merendahkan dia seperti itu? Memang, orang yang kalah memang tidak berdaya. Jangan bilang itu merendahkan. Bahkan jika aku membunuhnya. Lagipun, apa yang bisa dilakukan? Apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Terima kasih atas penyelamatanmu, wanita pemberani. Di sini, tinju dan tendangan tidak mengenal siapa lawan. Kamu hanya seorang wanita. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka bahkan tidak sebanding dengan 1 jari tanganku. Wanita pemberani, kamu bercanda. Park Sewuk itu, dia tidak mudah. Aku telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun. Hampir saja dia membuatku lumpuh. Belajarlah dengan baik. Lihatlah bagaimana aku bertarung. Paman keempat datang. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Meskipun Park Sihu kuat, dia bukan lawan untuk paman keempat. Balas dendam untuk anaknya. Lebih baik jika dia yang melakukannya sendiri. Kalian babi-babi besar. Memang sekelompok orang yang tak tahu malu. Bukan hanya mencuri ilmu bela diri Han Seong saya. Berani sekali. Melakukan serangan licik dari belakang untuk melukai orang. Pada saat ilmu bela diri Daxia bermula,
Para leluhur kalian masih seperti binatang. Berani-beraninya datang ke sini dan berteriak-teriak. Apa asal-usul ilmu bela diri kalian? Ilmu bela diri Daxia saya luas dan mendalam. Hari ini, biar aku memperkenalkan diriku padamu. Kau berani menghina leluhurku. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Tuan rumah tua bertarung dengan baik. Baiklah, paman keempat memang semakin tua semakin perkasa. Tidak mengecewakan keberanian di masa lalu. Morita-kun, hanya bisa mengandalkanmu. Ayah, guru. Pemilik lama, cepat minum obat. Kau mencampur racun ke dalam obat. Terima kasih banyak, Zhou. Sekarang Akademi Bela Diri Jiangcheng hancur. Pemimpin agama Daxia tidak muncul. Jalur bela diri Daxia pasti akan menjadi milik Zhou. Tidak tahu tentang masalah menjadi warga negara Jepang. Tenang saja, kami pasti akan menyelesaikannya, Morita. Jenderal Morita. Kamu, orang ini, punya sedikit mata tajam. Diberikan kepadaku, negara Jepang. Menjadi anjing. Terima kasih banyak, Tuan Morita. Liu Weida, kamu tak tahu malu. Kamu meracuni sesama. Tunduk dan menjilati setan kecil. Kamu benar-benar merupakan aib bagi dunia bela diri kita. Tidak, itu adalah aib bagi seluruh Tiongkok kita. Bah, apa itu Tiongkok? Hanya kalian yang menganggapnya sebagai harta berharga. Pada waktu itu, lagu Yanshan ini, untuk mendekati orang asing, meracuni dan membunuh beberapa ratus rekan bela diri. Saya dibandingkan dengannya, hanya hujan gerimis. Penjahat tak tahu malu, tidak pantas disandingkan dengan ayahku. Kasihan pada kehidupan setia ayahku. Namun setelah mati, malah dihina oleh sesama. Keluarga Song telah setia pada bela diri Tiongkok selama berabad-abad. Lagi untuk apa? Tutup mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Ada rahasia tersembunyi di balik kejadian pada waktu itu. Tuan rumah, kemampuan para ahli bela diri Tiongkok kalian, dibandingkan dengan negara Jepang kita, tidak layak bahkan untuk membuang sampah. Dengan patuh, tunduk dan akui kekalahan. Akui bahwa kamu adalah seorang ahli bela diri. Tidak, kamu adalah pengecut dari Daxia. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Di Daxia, tidak ada pengecut. Seni bela diri di negara besar Xia merupakan puncak bela diri dunia. Lihatlah dirimu. Masih mengatakan bahwa Daxia bukanlah sampah. Tidak, bukan hanya bela diri. Seluruh ras Daxia, semuanya adalah sampah. Jenis sampah, pengecut, karena tidak ada yang berani menantang. Maka lepaskanlah tanda, menyerah tanpa bertarung. Pergi dari Jiangcheng. Aku masih bisa bertarung. Paman keempat, lari lebih cepat. Lebih cepat, tapi jangan sampai jatuhiku. Tenang saja, Nyonya. Pencuri berani mencari kematian. Aku adalah negara yang besar. Mengapa tidak bisa mengalahkan beberapa orang asing ini? Karena Song Yanshan, pengkhianat negara. Kalau bukan karena dia membunuh begitu banyak ahli muda pada waktu itu, menyebabkan kehilangan bakat-bakat kami, bela diri kita, Huaxia, bagaimana bisa jatuh ke titik ini? Benar juga, kalau bukan karena Daxia kita, masih ada kota dewa lainnya. Daxia sudah lama punah. Dia mati dengan alasan yang cukup. Keluarga Song berjuang untuk negara pada masa lalu. Berjuang untuk kehormatan seni bela diri. 7 tulang rusuknya patah semua. Apakah kalian masih ingat? Sekarang digoda oleh para pencuri, menginjak-injak keluarga Song dan merendahkan mereka. Daxia ini sama sepertimu. Paman keempat benar-benar berjuang keras. Sungguh tidak berharga. Pahlawan Daxia, mereka semua pengecut. Ternyata, tidak ada yang berani maju. Baiklah, Daxia akan menjadi milik Jepang. Kakek tua, aku akan datang dan mengantarmu ke barat sekarang. Mo Xiaoguizi, berani menghina orang Daxia. Kota, kamu mencari mati. 3 orang muda ini, bukan mereka yang terkenal sebagai sampah di kota kita. Tidak punya bakat dan tidak belajar. Hidup mewah dan mabuk-mabukan. Mereka bertiga, mereka juga bukan murid seni bela diri. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Kenapa perlu ikut campur? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Ada apa dengan Mo Chang? Mungkin dia adalah lawan dari orang itu. Pemilik lama, kamu istirahatlah. Orang seperti dia tidak pantas menghina negara besar kami, Xia. Terlalu percaya diri. Apa kehebatan bela diri Xia? Nomor 1 di dunia. Hanya sekumpulan sampah. Hanya kekaisaran Jepang yang besar. Benar-benar penguasa abadi. Hari ini saya belum mahir. Maukah saya bantu kamu mengingat-ingat dahulu kala leluhurmu tunduk di hadapan pedang besar kami, memohon ampun dengan malu-malu. Pemuda yang bersemangat,
Anda juga bukan dari sekolah seni bela diri. Jangan campur tangan dalam urusan ini. Jika terus begini, kamu pasti akan mati. Negara sedang dalam kesulitan. Setiap orang bertanggung jawab. Kakek buyutku dulu membunuh 37 penyerbu Jepang. Bagaimana saya bisa memalukannya? Kakekku juga tak kalah, membunuh 28 orang. Kakekku mati di tangan tentara Jepang. Ayahku membunuh 16 orang dari mereka. Paman saya membunuh 7 orang. Di dalam diriku mengalir darah untuk melawan musuh luar. Kami sebagai orang Sia, aku tidak akan memalukan leluhurku. Membuat negara malu. Mokeng Yuner, kebangkitan dan kejatuhan negara. Setiap orang bertanggung jawab. Akui kekalahanmu. Kami tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kalah adalah kalah. Pada masa itu kakekku lebih memilih mati kedinginan di salju. Tidak akan menundukkan kepala. Kita di Sia yang besar. Tidak ada pengecut. Hari ini menghancurkan tulang kalian di Sia. Kalian kumpulan tulang busuk ini. Bangsa yang rendah. Kamu bisa menindih lututku. Tidak bisa menindih tulang belakang anak-anak Sia. Selama aku masih bernapas, saya tidak akan pernah mengizinkannya menyakiti Sia besar. Lepaskan dia. Aku belum mati. Kalau berani, serang aku. Bahkan tidak bisa mengalahkan Master Pu. Berani datang untuk mati. Ayo berkelahi. Semut pun tidak pantas menentang kereta. Kalian orang-orang Daxia ini masih saja menjadi anjing di bawah kakiku. Bahkan lebih buruk dari anjing. Hanya pantas menjadi anjing bagi kita orang Jepang. Memang orang rendahan. Daxia, memang tidak ada yang berani. Siapa bilang tidak ada yang berani? Jika kebangkitan seni bela diri memerlukan pengorbanan darah. Besok masih ada 330.000, 3 miliar orang Daxia berdiri. Tulang punggung orang Daxia selalu tegak tinggi, tidak akan pernah. Lei, kamu yang seharusnya pergi ke barat. Tidak baik, Dewa Utama marah. Bersiaplah, masuk ke kota Jiang. Mengerti aku. Prajurit tak dikenal, tidak layak disebut, perusahaan penerbangan, keterampilan bela diri yang hebat, tak terduga. Gadis muda ini, ternyata merupakan karakter yang sulit ditaklukkan. Terima kasih atas menyelamatkan nyawa, gadis. Tidak masalah, menuangkan ember malam. Kalian turun dulu istirahat. Nona, apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat? Aku, Nona Bunga, cantik, keterampilan bela dirinya juga bagus. Bagaimana kalau ikut aku kembali ke negara Sakura, menjadi milikku, istri ke-17ku. Bagaimana menurutmu? Apa sebenarnya dirimu, keluargaku, adalah bangsawan dari negara Sakura? Ikuti saya, akan mendapatkan kehormatan yang tak terhingga. Belum berterima kasih kepada Nyonya Morita. Menurut pengetahuanku, selama 3 generasi Morita, semuanya adalah pelayan bangsawan. Sekarang malah menganggap diri sendiri bangsawan, mengaku sebagai bangsawan. Sungguh lucu. Menuangkan ember malam, berani mengaku sebagai bangsawan. Kalau begitu aku adalah kaisar. Apakah toilet di negara Sakura tidak mencukupi? Maka kau datang ke wilayah kami, orang Jepang kecil. Di rumahku, aku masih memiliki beberapa kaleng. Akan kuberikan semuanya padamu. Tidak perlu bayar. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Orang Jepang ini cukup lihai. Baru saja tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Morita-san. Tapi dia adalah yang terbaik dalam seni bela diri negara Sakura. Mengikuti jejak guru Sakuragi. Itu bukanlah penaklukan tahun lalu. Sang jagoan nomor 1 negara kita, Song Yanshan. Orang Jepang kecil. Orang ini sebenarnya adalah muridnya. Tidak heran begitu hebat. Jadi dia yang menyerang ayahku tahun lalu. Orang tua yang mencuri kejuaraan. Murid Sakuragi. Apa yang bisa dilakukan Sakuragi? Dengan satu kaki saja, aku bisa menginjaknya. Gadis, Sakuragi tidak hanya memiliki keterampilan bela diri yang kuat, tetapi juga sangat mahir dalam serangan mendadak. Morita telah menerima ajaran sejati darinya. Jangan lengah, jangan khawatir, aku tidak perlu menggunakan tangan. Aku bisa mengalahkannya. Pergi menjauh. Pembicaraan besar. Lihat pedang, teknik pedang yang bagus. Gadis ini, apakah dia tidak akan ketakutan oleh Morita?
Tendangan ini, untuk membalas serangan tiba-tiba Anda tadi. Tendangan ini, untuk membalas perlakuan buruk Anda terhadap sesama kita. Menghina bangsa saya. Gadis, terima kasih telah membantu. Budi yang besar, tidak bisa membalas. Mohon terimalah hormat saya. Paman keempat, kamu memanggilku apa? Paman keempat, itu saya, Yunner. Melangkah ke samping, menyerang dengan tinju. Mari kita coba lagi. Paman ketiga, cepat lari. Tapi jangan sampai jatuhkan saya. Tenang saja, Nyonya. Nyonya, memang kamu. Paman keempat pikir, sepanjang hidup ini, tidak akan bertemu denganmu lagi. Paman keempat, maaf, saya terlambat. Jika dulu kamu tidak menyelamatkan nyawa saya, bagaimana saya bisa hidup sampai hari ini? Budi yang besar, tidak bisa membalas. Tidak boleh. Bagaimana kamu bisa membungkuk kepada saya? Tuhan di surga, semoga rohmu tenang. Juga bisa tenang. Paman keempat sudah meninggal. Juga bisa tenang. Paman keempat, kamu jangan berkata begitu. Saya di sini. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kunying Wuguan, tidak mungkin juga. Gadis ini, sesuatu yang aneh. Zhou Sang harus berhati-hati. Sekarang terlihat, Sanong, hanya bisa bergantung padamu. Zhou Sao, jangan khawatir. Saya dengan satu jari kelingking, bisa menghancurkannya. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa? Tidak. Dia adalah ahli yang dibawa oleh Zhou Jingwei. Dia adalah Sang Nong, ahli nomor 1 di kerajaan Poluo. Konon, satu pukulan bisa membunuh seekor gajah. Siapapun yang berhadapan dengannya, pasti mati dalam 3 langkah. Nona, pada masa lalu, paman keempat tidak melindungimu dengan baik, menyebabkanmu terlantar di luar selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, paman keempat bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, akan melindungimu sepenuhnya. Paman keempat, dulu, kau melindungiku dengan susah payah. Kali ini, giliran saya melindungimu. Pukulan bunga dan tendangan sulaman. Tak ada apa-apanya. Apakah aku melihatnya dengan jelas? Dia menangkap palu besi dengan tangan kosong. Palu besi yang beratnya ratusan kilogram. Di tangannya, itu seperti batu kerikil. Setelah penguasa Dewa Daxia pensiun dari dunia persilatan, ahli sejati seperti ini sudah punah. Biru muda berasal dari biru tua. Warisan seni bela diri Daxia. Ada penerusnya sekarang. Bagus sekali bertarung. Pahlawan wanita. Kau orang terkutuk ini. Kau bahkan berani melukai Tuan Yang. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, saya tidak bernama Zhou. Bawa orang ke sini untukku. Kau hanya punya 2 tangan. Aku memiliki banyak orang ini. Lihat bagaimana kau menangani. Siapa yang membunuhnya? Aku memberinya 1 juta. Hati-hati, Nyonya. Kita sudah sampai. Lepaskan. Berkhianat demi keuntungan pribadi. Melupakan leluhur dan sejarah. Ini adalah kejahatan pertama. Bersekongkol dengan musuh asing. Membantai sesama. Ini adalah kejahatan kedua. Menghina seni bela diri saya. Menghina martabat negara saya. Ini adalah kejahatan ketiga. Ini juga merupakan kejahatan. Tidak setia dan tidak berbakti seperti ini. Orang yang tidak berbelas kasihan dan tidak berkeadilan. Tidak pantas hidup di dunia ini. Berhenti. Nona, kemampuan bela dirinya 10 kali lebih tinggi dari Senden. Jika kau bukan lawannya, jangan pergi. Paman keempat, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa melukai saya. Gadis busuk, tadi kau bisa menang. Hanya keberuntungan semata. Sekarang, lengan Sanong lebih besar dari paha kamu. Dia hanya perlu 1 jari untuk mematahkan lehermu. Berperilaku sopan, tunduk dan minta maaf dengan patuh. Saya masih bisa membiarkanmu hidup. Bela diri mengutamakan fleksibilitas dan perubahan. Jika hanya mengandalkan otot, tidak akan menang. Lebih baik pergi ke kandang babi. Seperti dia. Maksimal $50. Lebih baik bercanda. Kamu pikir kamu siapa? Dewa utama Daxia. Di hadapan kekuatan luar biasa Sanong. Pasti mati. Kamu. Bawakan sepatuku. Semuanya tidak pantas. 3 langkah. Kamu pasti mati. Sangat cerdik. Menghadapi kamu. Aku hanya butuh 1 langkah. Palu besi ini beratnya ribuan kilogram. Jika terkena pukulan, tidak mati juga akan cacat. Ya, Nona, bersembunyilah. Terlepas seberapa tinggi kemampuan bela dirimu, di hadapan kekuatan mutlak, hanya ada kematian. Tidak tahu jenderal yang akan datang. Meminta maaf atas ketidakhadiran. Aku menerima kabar bahwa seseorang membuat masalah di sini. Jenderal, kedatangan Anda tepat waktu. Wanita ini, dia melumpuhkan Tuan Senta, bahkan membunuh Master Sanong.
Hari ini harus memberi penjelasan. Kamu yang melukai 2 orang asing. Ya, aku yang melakukan tindakan. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah dalam masalahku. Jenderal Yang, 2 master datang dari jauh ke kota Jiang untuk bertanding dalam seni bela diri Daxia. Itu untuk kebaikan kota Jiang kita. Bahkan untuk perkembangan seni bela diri Daxia secara keseluruhan. Berkontribusi. Hal ini berkaitan dengan hubungan persahabatan kedua negara. Tidak terduga bahwa kami dihina seperti ini. Apakah kalian yang mulai menyerang? Jenderal Yang, tenanglah. Ada cerita tersembunyi lain di balik kejadian ini. Tidak sama sekali seperti yang dikatakan oleh Zhou Jingwei. Aku bertanya padamu, apakah kalian yang mulai bergerak terlebih dahulu? Para anak kecil ini, mereka tidak hanya menyerang kami terlebih dahulu. Mereka juga mengancam akan menghancurkan sekolah bela diri Daxia. Plakat ini dibawa oleh mereka. Jenderal Yang, apakah kau bodoh? Mereka hanya berbicara omong kosong. Segera tangkap mereka. Masukkan ke penjara besar. Apa yang dikatakan Zhou tidak salah. Sekelompok sampah berani melawan saya, Zhou. Ayo, orang-orang, tangkap beberapa orang asing ini. Semuanya tangkap. Aduh. Tuan. Ada masalah di kuil Kunying Wuguan. Anda diundang untuk segera datang. Di mana? Berani sekali. Ayo pergi. Bawa saya untuk melihat. Jenderal Yang, apakah kamu bodoh? Mereka yang membuat keributan. Mereka telah menghina orang asing itu. Saya meminta bantuanmu dalam urusan ini. Kamu punya keterampilan yang bagus, nak. Kamu orangnya juga tidak buruk. Meskipun Huai Gu adalah seorang yang kasar, ini akan melibatkan apa itu negara dan keluarga. Aku, yang bernama Yang, menyarankan kamu untuk berhati-hati. Namun juga tahu apa itu benar dan salah. Mereka adalah ahli bela diri yang terkenal di seluruh dunia. Gadis ini berani melukai mereka. Ini melibatkan urusan luar negeri. Terluka dalam pertarungan adalah hal yang wajar. Mengeluh saat kalah, pantas untuk dipukul. Kamu, sudahlah. Selama kalian mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, aku akan memperlakukan ini sebagai hal kecil. Menyelesaikan masalah kecil. Jika tidak, kalian semua akan kehilangan nyawa. Oh, apakah kamu yakin? Kamu sangat berani. Orang-orang Daxia yang bodoh. Jika kalian berani bergerak sembarangan, saya akan bunuh diri. Membuat Daxia menanggung celaan dari negara-negara sahabat. Tidak bisa. Kita tidak bisa menanggung celaan ini. Sekelompok pengecut. Jika kalian tidak bisa menanggung, maka tunduklah. Akui bahwa bela diri Daxia itu sampah. Baiklah. Jika kau ingin mati, apakah Jiang Nanwang? Tuan Morita. Shinoda Taikun, kamu berani membunuh Master Sakura. Kamu seumur hidup. Kamu sudah selesai. Kamu, gadis busuk, ingin memberontak. Aku ingin mengajarmu. Apa yang dianggap tinggi, apa yang dianggap mulia. Kamu sebagai diplomat kota Jiang, seharusnya berperang dengan kata-kata. Menjaga kehormatan negara, melindungi keselamatan rakyat. Namun kamu malah diam di tempat, tidak membedakan musuh dan teman, merayu musuh luar yang menghina rakyat. Hanya menindas sesama sendiri. Tidak pantas menjadi anggota parlemen dengan perilaku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Dewa utama Xia. Aku bergabung dengan Sakura. Itu untuk kepentingan Huaxia. Mendekati sekutu. Sedangkan kamu menyerang pejabat. Tindakanmu sangat buruk. Sekarang aku akan menangkapmu dan mengambil tindakan tegas. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota parlemen. Keluarga Zhou juga dipecat dari Jiangnan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda berbicara tentang Jiang Nanwang? Satu kata yang diucapkan dengan enteng. Saya bisa mengendalikan anggota parlemen saya. Apakah kamu tahu diplomat dari setiap negara bagian? Mereka semua ditunjuk langsung oleh ibu kota. Di setiap negara bagian, mereka di atas segalanya. Zhou Shao adalah orang kepercayaan Raja Zhennan. Kamu gadis berambut pirang itu ingin mencopot jabatannya. Kamu benar-benar bermimpi besar. Raja Jiangnan membiarkan bawahannya menindas rakyat. Raja Jiangnan adalah penguasa kota Jiang. Dia adalah pemimpin tertinggi di wilayah selatan Cina. Hanya Dewa Utama Daxia bisa memberikan perintah kepadanya. Siapa saya sebenarnya? Raja Jiangnan membiarkan bawahannya menindas rakyat. Mereka benar-benar butuh pelajaran. Apakah gadis ini gila? Tidak mungkin dia benar-benar mengira dirinya Dewa Utama Daxia. Raja Jiangnan tidak hanya dihormati, tetapi juga memiliki pasukan yang kuat. Meskipun kemampuan bela dirinya luar biasa, sang pangeran ingin membunuhnya. Seperti menginjak semut. Saya sangat dihargai oleh Raja Jiangnan. Tidak lama lagi akan bertemu dengan Dewa Utama. Kamu berani bicara besar di sini. Benar-benar mencari mati. Nona, kedudukan Wang Jiangnan sangat berkuasa. Bahkan Dewa Utama tidak boleh menentang. Jangan sembarangan. Gadis, aku tahu kau ingin menyelamatkanku.
Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Aku membunuh Morita. Aku siap menanggung semua konsekuensi. Yang Huaigu, kau pikir kau bisa lolos? Kau membunuh guru Sakura dengan sia-sia. Merusak hubungan antara dua negara dengan sengaja. Jika ini menyebabkan perang antar negara, Daxia akan ditelan oleh Sakura. Banyak rakyat mati mengalir darah. Kau, Yang Huaigu, bertanggung jawab atas semua kematian. Kau ingin bertanggung jawab, maka berlututlah di depan pedang Morita. Bunuh diri sebagai hukumanmu. Zhou Jingwei begitu jahat, membunuh orang, membunuh hati. Sakura dan Daxia adalah musuh bebuyutan. Ini adalah penghinaan. Aku rasa kau ingin membuat Yang Huaigu membawa aib bagi generasinya. Tidak hanya itu, ini akan membuat seluruh Daxia malu besar. Zhou Jingwei, kau bukan Wang Jiangnan. Kamu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahanku. Saya orang kepercayaan Raja Jiangnan, bahkan berhak bertemu dengan dewa. Kata-kataku adalah kata-katanya. Sepertinya, kamu ingin agar orang-orang di sini mati bersama-sama. Menurutku dia hanyalah membuang angin. Aku, Yang Huaigu, seumur hidupku untuk negara dan rakyat. Tidak pernah ada motif pribadi untuk negara dan rakyat. Mengapa kamu tidak mati saja? Kamu hanya ingin menciptakan konflik antara dua negara, menyebabkan penderitaan bagi rakyat Daxia. Yang Huaigu, apakah kamu benar-benar berpikir Raja Jiangnan akan membiarkanmu lepas begitu saja? Jangan lupakan bahwa kamu telah membunuh di jalanan. Pembunuh akan mendapat balasannya. Katakan pada pangeran Huaigu, pergilah terlebih dahulu. Tunggu, sebelum mati, jangan lupakan di depan pedang tentara Senta. Belajarlah 3 kali menyalak seperti anjing. Kamu apa-apa? Apakah kamu ingin semua orang mati bersamamu? Apakah kamu ingin rakyat Daxia mengalirkan darah demi kamu? Baiklah, saya berlutut. Teriaklah. Teriaklah, teriaklah. Woof. Tidak bisa mendengar. Hahaha. Teriakanmu benar-benar merdu. Inilah pahlawan kalian. Inilah kalian, orang-orang Huaxia. Seseorang yang hanya pantas berada di depan negara Sakura. Orang yang belajar menirukan suara anjing. Yang Huaigu, cepatlah bunuh diri dan minta maaf. Hahaha. Aku, Yang Huaigu, maaf kepada semua warga desa. Tunggu. Tidak ada perintahku. Kamu, jangan mati. Nona, cepatlah kembali. Jangan memprovokasi Raja Jiangnan. Gadis, hidupku hancur. Tidak pantas kamu mengorbankan nyawamu. Paman keempat, saudara Yang, tidak perlu khawatir. Itu Raja Jiangnan. Hanya anak buah yang membantu saya memakai sepatu. Hahaha. Awalnya saya ingin memberimu belas kasihan. Tidak terduga kamu begitu bodoh. Berani menghina Raja Jiangnan. Sekarang Raja Langit datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nona, di bawah komando Raja Jiangnan ada 10.000 pasukan berkuda besi. Jangan main-main. Paman keempat, aku menyuruhnya pergi ke timur. Dia tidak akan berani pergi ke barat. Tidak percaya. Aku akan segera meneleponnya untuk datang. Kamu, segera pergi ke Kunying Wuguan. Cepat pergi ke Kunying Wuguan. Masih keras kepala. Raja Jiangnan adalah di selatan Huajiang. Tokoh inti. Dia bersin. Seluruh Huajiang akan gemetar. Di bawah langit yang luas. Hanya Tuan Dewa bisa membuatnya bertemu langsung. Memiliki mata tapi tidak mengenal Taisan. Percaya atau tidak, dia tidak hanya akan memotong saya, tetapi juga harus berlutut untuk bertemu saya. Bah, kamu, si kecil yang lucu. Kamu tidak benar-benar mengira dirimu sebagai Tuan Dewa, kan? Jika Raja Jiangnan berlutut untuk bertemu kamu, aku akan membungkuk dan minta maaf padamu. Jika tidak, ketika Raja Jiangnan marah, mayat mengapung sejauh 1000 mil. Darah terus mengalir. Jangan bicara sembarangan, Nyonya. Jangan membawa-bawa orang yang tidak bersalah. Wanita yang tidak tahu diri. Saya akan segera melaporkan kepada Raja Jiangnan. Tidak hanya akan membuatnya merusak kemampuan bela dirimu, tetapi juga seluruh Kunying Wuguan akan menjadi pengiring kubur. Apakah ini milik Raja Jiangnan? Pasukan pelindung pribadi yang kuat. Apakah Raja Jiangnan benar-benar datang? Bertemu dengan Raja Jiangnan. Baiklah, lihat kamu. Lihat seperti apa penampilanmu. Dewa baru telah tiba. Kalian berani berisik di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, kedatangan Anda tepat waktu. Bawahan memiliki laporan. Ada gadis busuk dari Kunying Wuguan. Bergantung pada sedikit keterampilan bela diri. Sombong dan arogan. Membantai teman asing kita. Metodenya kejam. Sungguh membuat orang merasa jijik. Oh. Aku telah memimpin Jiangcheng selama puluhan tahun. Belum pernah melihat orang begitu arogan. Di mana orangnya? Bawa dia keluar agar aku melihat.
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya membunuh orang itu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika ingin membunuh atau menghukum, hadapi aku. Tuan, itu Zhou Jingwei. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Identitas orang asing. Mengejek di wilayah Dacia kita. Melukai puluhan orang dalam jalur bela diri Jiangcheng saya. Bahkan sering menghina warga negara. Kami hanya melawan karena terpaksa. Berani sekali. Kapan giliranmu berbicara di sini? Tuan, jelas-jelas itu wanita jalang yang sewenang-wenang. Jelas-jelas itu tindakan semena-mena yang sewenang-wenang. Tindakan semena-mena. Tidak hanya itu. Dia bahkan berbicara tidak sopan kepada Anda. Mengancam bahwa Anda datang juga untuk menghormatinya. Tunduk dan berlutut. Oh, saya belum pernah merasakan seperti ini. Penghinaan besar yang memalukan. Saya ingin melihat sendiri. Siapa orangnya sebenarnya? Berani membuat saya tunduk. Tuan, aku membunuh Morita. Saya harus bertanggung jawab sendiri. Saya akan memikul semua kesalahan sendiri. Jangan membawa masalah kepada orang lain. Oh. Yang Huaigu, apakah kamu tahu? Membunuh di wilayahku. Ada harga yang harus dibayar. Huaigu hanya menginginkan kematian. Sekarang kamu tahu aturannya. Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Datanglah, Raja Jiangnan. Kamu punya keberanian besar. Siapa yang memperbolehkanmu berdiri ketika bertemu denganku? Nona, masih sombong sampai sekarang. Tuan, itulah wanita ini. Bicara omong kosong. Tuan, jangan biarkan wanita ini mati begitu mudah. Berdasarkan kejahatan yang kau lakukan, cukup untuk dihukum berat. Tuan, tenangkan hati. Aku akan segera memenggal kepala wanita ini. Dipersembahkan untuk Anda. Tunggu, apa yang kamu katakan? Kau bilang akan memenggal kepalanya untukku. Memang dia pantas dihukum. Ini juga tugas bawahan saya. Berani sekali. Bawahan dari penguasa Jiangnan. Permisi, Tuan Dewa.